Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. 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 Oke. Akhirnya kita bisa ketemu lagi nih. Sebelum mulai, di sini aku mau memperkenalkan anggota kelompok aku dulu. Yang pertama ada Ratna Salvia Adinda Yusuf dengan MPM terakhir 082. Halo. Lalu ada Ripka Sius Pinam dengan MPM terakhir 085. Halo. Lalu ada Najla Safira Fauzia dengan MPM terakhir 089. Halo. Lalu ada saya sendiri, Ana Rizky Dwi Putri dengan MPM terakhir 088. Lalu terakhir ada Hilman Fahrezi dengan MPM terakhir 101. Halo. Oke, untuk selanjutnya, yuk kita mulai materi dengan judul gravitropisme atau geotropisme yang akan dijelaskan pertama kali oleh saya sendiri. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian tropisme dahulu nih teman-teman. Jadi, gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tropi yang berarti membelok. Jika geraknya mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan jika geraknya menjauhi rangsangan disebut tropisme negatif. Tropisme sendiri dapat dibedakan menjadi 7 macam, yaitu fototropisme, arah tumbuh mendekati atau menjauhi arah datangnya cahaya, geotropisme atau gravitropisme, atau arah tumbuh mendekati atau menjauhi pusat bumi, hidrotropisme, atau arah tumbuh mendekati atau menjauhi arah sumber air, kemotropisme atau arah tumbuh mendekati atau menjauhi arah zat kimia dalam tanah. Lalu ada tikmotropisme, gerakan atau perubahan orientasi pertumbuhan tumbuhan sebagai reaksi terhadap sentuhan. Ada termotropisme, reaksi terhadap suhu. Lalu terakhir ada skototropisme, gerakan tumbuhan menjauhi cahaya. Ini merupakan tumbuhan terhadap kegelapan. Lalu selanjutnya kelompok kita akan menjelaskan bagaimana konsep respon tumbuhan terhadap gravitasi yang disebut dengan gravitropisme atau bisa juga disebut dengan geotropisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Hilman mengenai konsep respon gravitropisme. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep respon gravitropisme. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ana, geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Nah, geotropisme juga disebut gravitropisme. Nah, geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah. Jadi dia mengikuti uh, gaya gravitasi. Misalnya gerak pertumbuhan akar. Geotropisme negatif negatif itu jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas. Nah, misalnya gerak pada pertumbuhan batang. Tumbuhan dapat membedakan arah atas dan bawah dengan pengendapan statolit. Statolit adalah plastida khusus yang mengandung butiran pati padat dan terletak pada posisi rendah, misalnya pada bagian ujung akar, dan adanya penumpukan statolit pada akan memicu distribusi kalsium dan auksin. Oke, lanjut. Nah, istilah istilah geotropisme digunakan untuk fenomena yang mana bagian-bagian tanaman multiseluler mengonsumsikan orientasi pada sudut yang secara khusus berhubungan dengan arah tali pengukur tegak lurus. Sehingga sebagian besar organ tanaman mencapai keseimbangan stabil pada sebuah sudut tertentu terhadap vektor yang gaya berat. Dan dari situ, setiap keberangkatan yang dipaksakan akan menyebabkan tanaman melengkung balik atau yang disebut dengan orientasi yang disukai. Nah, selanjutnya
akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih pada Hilman. Di sini aku akan izin menambahkan kembali untuk konsep respon gravitropisme. Jadi kan pada tumbuhan dapat membedakan arah atas dan bawah dengan pengendapan statolit. Nah, di sini jika tanaman tidak memiliki statolit itu pun tidak apa-apa. Jadi tanaman masih dapat mengalami gravitropisme yang disebabkan kinerja sel akar yang dapat berfungsi sebagai indera dan menginduksi perenggangan protein sel ke atas dan penekanan protein sel tanaman ke sisi bawah akar. Jadi di sini aku akan menjelaskan keempat gambar yang ada di sini. Jadi yang pertama, gambar pertama ini adalah geotropisme negatif. Geotropisme negatif adalah terjadi pada batang tumbuhan karena ketika akan kehilangan cahaya, maka batang tumbuhan akan bergerak sendiri ke atas melawan gravitasi untuk mendapatkan cahaya yang cukup. Ya, nah jadi gambar yang kedua ini adalah gambar gravitropisme positif, di mana gravitropisme positif ini terjadi pada akar karena akar tidak melawan gravitasi atau jalan ke bawah. Semua akar pada tumbuhan pasti akan memanjang sendiri ke bawah tanah, bukan ke atas, karena akar mencari mineral atau zat hara di dalam tanah. Nah, untuk gambar yang ketiga, itu adalah gravitropisme horizontal, di mana dia tegak lurus terhadap arah gravitasi atau yang biasa disebut dengan diagetropisme. Nah, gambar keempat itu adalah gravitropisme vertikal, di mana membentuk semua sudut tertentu terhadap arah vertikal atau yang biasa disebut juga platiotropisme. Nah, selanjutnya ini adalah gambar di mana sebuah organ lateral biasanya menemukan keseimbangan pada sudut terhadap karakteristik vektor gaya berat dari tahapan perkembangannya terhadap kondisi-kondisi di bawah mana ia tumbuh. Nah, perilaku demikian itu disebut dengan plagiogetropisme. Sebuah kasus khususnya dari plagiogetropisme diperlihatkan oleh banyak akar dan batang atau rizoma yang tumbuh secara horizontal, yaitu tepat pada sudut tegak lurus terhadap vektor gaya berat perilaku. Demikian juga ini disebut dengan diagetropisme. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ika. Oke, terima kasih Ratna. Selanjutnya yaitu mekanisme respon dari graviti. Mekanisme geotropisme melibatkan peran hormon tumbuhan, khususnya untuk auksin, yang memainkan peran kunci dalam mengatur pertumbuhan dan orientasi sel tumbuhan. Ketika ujung tumbuhan menerima rangsangan gravitasi, auksin mengalami redistribusi yang mengakibatkan pertumbuhan yang tidak merata pada bagian-bagian tertentu dari tumbuhan. Pada umumnya, daerah yang lebih tinggi, auksin akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, sementara daerah yang lebih rendah, auksin akan tumbuh lebih lambat. Hal ini mengakibatkan tumbuhan menyesuaikan orientasinya terhadap gaya gravitasi dengan akar tumbuh ke arah gravitasi dan batang tumbuh menjauh dari gravitasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla. Oke, selanjutnya ada contoh tanaman gravitasisme. Ini ada tumbuhan kacang, yaitu saat biji mulai mengeluarkan akar, ujung akarnya akan bergerak mengarah ke pusat bumi, mengikuti gaya gravitasi, sedangkan bagian ujung tunas daun bergerak ke atas atau menjauhi gaya gravitasi. Selanjutnya ada contoh kedua, yaitu germinasi biji hipuris pegaris, menunjukkan gejala gravitopisme ketika suatu benih diletakkan dalam keadaan sembarang, maka tunas akan tumbuh membengkok ke atas dan akar akan tumbuh ke bawah. Pertumbuhan akar merupakan gravitopisme positif, sedangkan pertumbuhan tunas adalah gravitopisme negatif. Gravitopisme ini mulai terjadi saat proses perkecambahan. Tumbuhan dapat membedakan arah karena pengendapan statolit. Adanya penumpukan statolit ini tuh mengacu pada memicu auksin dan kalsium. Namun tidak semua tanaman memiliki statolit pun dapat mengalami gravitopisme yang disebabkan kinerja sel akar yang dapat berfungsi sebagai indera dan menginduksi pergerakan protein ke atas dan penekanan protein sel ke sisi bawah akar.
Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Nah, jadi berikut adalah contoh dari respon tanaman gravitropisme. Jadi yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman saya semuanya, bahwa dari kayak respon gravitropisme ini terbagi menjadi dua, yaitu positif positif geotropisme, yaitu yang bergerak ke bawah, contohnya seperti akar, dan negatif geotropisme yang bergerak ke atas yang melawan gravitasi, contohnya pada batang tumbuhan gitu. Oke, jadi kesimpulannya pada materi hari ini adalah gerak geotropisme sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, karena memungkinkan bagian tumbuhan untuk menjangkau sumber daya nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Jadi pada intinya, umumnya batang memiliki sifat geotropisme negatif dan akar memiliki sifat geotropisme positif. Selanjutnya akan dijelaskan kembali penutup oleh Hana. Oke, nah udah tahu kan apa itu geotropisme? Mulai dari konsep, contoh, dan sebagainya. Jadi sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik penuturan kata ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.